anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu kita akan membahas mengenai telinga. Anak-anak, sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Marilah kita ambil sikap berdoa yang baik agar kita pantas untuk menyambut Tuhan dalam diri kita. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, selamat pagi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di pagi hari ini dengan semangat. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran. Kiranya Engkau berkati kami supaya apa yang disampaikan oleh guru kami, apa yang disampaikan pada pembelajaran pada hari ini dapat kami terima dan dapat berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang, tadi kalian sudah berdoa, sekarang kita akan mulai pelajaran. Hari ini, tepat pada hari Selasa 4 Agustus 2020, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa hari ini kalian akan belajar mengenai IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di materi kali ini kalian akan membahas tentang telinga. Hari ini kalian akan belajar yang pertama, proses mendengar bunyi. Yang kedua, cara merawat indera pendengaran. Yang ketiga, akibat jika tidak merawat indera pendengaran. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran tentang telinga, ada baiknya kita mereview kegiatan kita yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu, yaitu mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa telinga itu ada 3 bagian, yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, ini adalah gambar penampang telinga, yaitu bagian telinga luar. Bagian telinga luar yang ditunjukkan pada gambar di samping, ini adalah fungsinya sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga dan meneruskannya ke telinga tengah. Kira-kira dari fungsi bagian telinga yang luar ini, kira-kira apa ya yang mempunyai fungsi mirip seperti bagian telinga luar ini? Nah, iya benar anak-anak. Fungsi bagian telinga yang sudah dijelaskan ini yang ditunjukkan oleh tanda panah itu adalah lubang telinga. Kalian hebat sekali, kalian masih ingat pelajaran yang minggu yang lalu. Lalu selanjutnya anak-anak, ini adalah penampang telinga bagian telinga tengah. Seperti yang terlihat pada gambar, bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah ini merupakan sebuah bagian telinga tengah yang terdapat 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang sanggurdi, dan tulang landasan. Nah, dari 3 tulang ini fungsinya untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah di samping, ini merupakan fungsi bagian telinga apa ya? Ya benar anak-anak, yaitu fungsi dari tulang-tulang pendengaran. Lalu selanjutnya ada bagian telinga dalam. Seperti yang ditunjukkan pada tanda panah di samping, ini merupakan salah satu fungsi bagian telinga dalam yang fungsinya meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Kira-kira apa ya bagian telinga dalam yang mempunyai fungsi untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak? Nah, iya benar anak-anak. Bagian telinga dalam yang punya fungsi seperti ini itu adalah saraf pendengaran. Nah, tadi kalian sudah mereview kegiatan materi yang sudah dipelajari minggu yang lalu. Sekarang kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu mengenai cara mendengar bunyi.
tadi kalian sudah mempelajari mengenai bagian-bagian telinga, kalian sudah mempelajari fungsi-fungsi bagian telinga, lalu selanjutnya kalian akan mempelajari proses mendengar bunyi. Sebelum kita melanjutkan ke dalam proses mendengar bunyi, kita saksikan bersama-sama video tentang proses mendengar bunyi, dan jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis atau buku catatan untuk mencatat apa saja sih proses-proses mendengar bunyinya. Yuk kita lihat video berikut ini. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut-rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran tipani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran tipani bergetar dan disalurkan getarannya oleh martil, landasan, dan sanggurdi, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat saluran eustasius membuka dan menutup yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat saluran setengah lingkaran yang mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ ini mengantarkan getaran yang diterima menuju syaraf pendengaran, sehingga kita dapat mendengar suaranya tersebut. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar dan akan disalurkan ke dalam telinga bagian tengah, lalu menuju ke telinga bagian dalam, dan akan diteruskan ke saraf pendengaran dan akan sampai ke otak. Nah, tadi kalian sudah melihat kan video mengenai proses mendengar bunyi. Yuk kita sama-sama merangkum kira-kira proses mendengar bunyinya itu dimulai dari apa saja ya. Yang pertama, proses mendengar bunyi yang pertama selalu diawali dengan daun telinga, di mana daun telinga itu menangkap getaran bunyi. Dia menangkap gelombang bunyi yang didengar oleh telinga. Lalu sehabis daun telinga, lalu tahap yang kedua adalah lubang telinga, di mana lubang telinga ini akan memfasilitasi bunyi untuk masuk ke dalam saluran yang selanjutnya, yaitu yang ketiga ada liang telinga. Nah, di bagian liang telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran anak-anak. Lalu di dalam liang telinga ini, liang telinga akan meneruskan bunyi untuk ke gendang telinga. Lalu dari gendang telinga akan bergetar jika bunyi sudah sampai kepada gendang telinga, dan bunyi akan disalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Nah, yang kelima yaitu tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini ada 3 anak-anak, yaitu ada tulang martil, ada tulang landasan, dan ada tulang sanggurdi, di mana ketiga tulang ini berfungsi untuk menyalurkan bunyi untuk sampai pada koklea, yaitu tahap ke-6. Nah, tahap ke-6 ini di koklea terdapat cairan untuk membuat bunyi untuk diteruskan kepada saraf pendengaran, yaitu tahap ke-7. Nah, di tahap ke-7 ini saraf pendengaran akan menerima bunyi dan meneruskan bunyi ke otak. Lalu dari otak akan menerjemahkan kira-kira bunyi apa sih yang didengar gitu anak-anak. Nah, setelah kalian sudah mengetahui proses mendengar bunyi, kalian akan belajar mengenai cara merawat telinga. Cara merawat telinga ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu dibersihkan setiap hari pada bagian daun telinga dan lubang telinga. Lalu yang kedua, kalian harus menutup telinga saat kalian mendengar suara yang terlalu keras. Lalu yang ketiga, jangan mengkorek telinga karena dapat mendorong kotoran semakin dalam. Jadi penggunaan cotton bud itu sangat berbahaya anak-anak buat telinga, karena cotton bud itu akan mendorong kotoran yang di dalam telinga untuk masuk lebih dalam ke bagian dalam telinga gitu anak-anak. Lalu setelah kalian belajar tentang cara merawat telinga,
kita akan belajar mengenai akibat apa sih jika kita tidak merawat telinga, yaitu ada 3 anak-anak. Yang pertama, telinga kalian akan kotor jika kalian tidak merawatnya. Lalu yang kedua, proses pendengaran akan terganggu. Jadi dengan adanya banyak kotoran yang masuk ke dalam telinga, kalian akan terganggu proses pendengarannya. Lalu yang ketiga, infeksi pada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, setelah kalian mempelajari mengenai proses mendengar bunyi, kalian sudah mempelajari tentang cara merawat telinga, kalian sudah mempelajari tentang akibat jika tidak merawat telinga, ibu ada tugas, yaitu tugasnya terdapat di squeezes. Nah, caranya gimana sih pengerjaan tugasnya? Di sini kalian sudah disediakan link yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas kalian masing-masing. Dan di dalam link squeezes tersebut terdapat soal latihan 1 sampai dengan 10 yang kalian kerjakan langsung di dalam squeezesnya. Gitu ya anak-anak. Nah anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan latihan soal yang ada di squeezes. Saatnya kalian akan mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk berdoa di rumah kalian masing-masing ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini agar kegiatan pembelajaran ini dapat berguna untuk kehidupan kalian di masa yang akan datang. Terima kasih anak-anak karena kalian telah belajar dengan baik hari ini. Kalian semua hebat!